Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa Nurfitriana, SEMSI, yang telah memberikan kami tugas pertemuan 10 mengenai sekuritas delusian dan laba persaham. Tak kenal maka ta'aruf, jadi wajib untuk ta'arufan dulu. Nama saya Reina Asyifa Mahawijaya dengan NPM C10190032 dari kelas Akuntansi Keuangan Menengah 2 kelas E dari jurusan S1 Akuntansi angkatan 2019. Di sini saya berkesempatan menjadi moderator dari kelompok 1 kelas Akuntansi Keuangan Menengah 2 kelas E. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Andini Aprilianti, lalu ada Reina Asyifa Mahawijaya, lalu ada Nadira Larasati, lalu ada Halwa Sakilatun Nazwa, lalu ada Alivia Nurinsani, lalu ada Yolandita Selvina Loreta, dan yang terakhir ada Salwa Dwi Pahendrawati. Langsung saja kita masuk ke penjelasan materi yang pertama. Pertama, ada sekuritas dilutif dan skema kompensasi. Sekuritas dilutif merupakan surat berharga yang dapat dikonversikan menjadi saham biasa, sehingga pada saat dikonversikan akan mempengaruhi jumlah saham yang beredar dan berdampak pada penurunan nilai laba saham atau terdilusi. Yang termasuk dalam sekuritas dilutif adalah opsi, waran, utang konversi, saham preferen konversi, dan lain-lain. Sedangkan skema kompensasi merupakan program kompensasi yang diberikan perusahaan kepada pihak-pihak yang terkait baik karyawan maupun non-karyawan. Skema kompensasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik itu berupa kas dan non-kas. Kompensasi yang bersifat non-kas seringkali diberikan perusahaan adalah kompensasi saham. Kompensasi berbasis saham merupakan imbalan yang diberikan perusahaan kepada pemasok barang atau jasa yang dapat mencakup pihak karyawan dan non-karyawan, yang mana kompensasi tersebut berbentuk saham atau pengakuan kewajiban yang jumlahnya ditentukan berdasarkan pada harga saham dan instrumen ekuitas perusahaan. Kompensasi saham ini juga dapat berbentuk opsi saham yang diberikan kepada karyawan atau yang lebih dikenal dengan nama SOP. Selanjutnya, ada penjelasan mengenai jenis sekuritas diluktif. Pada jenis saham sekuritas diluktif, adanya opsi saham. Opsi saham merupakan kontrak yang diterbitkan langsung oleh investor untuk dijual kembali kepada investor lain, di mana kontrak tersebut memberikan hak atau opsi bagi penerimanya untuk dijual kembali atau membeli suatu saham. Pada opsi saham memiliki dua jenis. Yang pertama adanya opsi jual. Opsi jual memberikan hak tetapi bukan kewajiban kepada pemegang opsi untuk menjual sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak tersebut. Yang kedua, adanya opsi beli pada opsi saham, yaitu memberikan hak tetapi bukan kewajiban kepada pemegang opsi untuk membeli sejumlah tertentu dari sebuah instrumen yang menjadi dasar kontrak tersebut. Opsi saham dikeluarkan oleh para investor. Yang kedua, dalam jenis sekuritas diluktif ada waran saham. Waran saham merupakan opsi yang diberikan oleh perusahaan kepada pemilik waran untuk membeli saham dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu juga. Waran saham dikeluarkan oleh perusahaan penerbit saham. Biasanya dikeluarkan sebagai pemanis sekuritas lainnya, seperti sekuritas lebih menarik, untuk kompensasi manajemen dan karyawan, serta pemilik saham sebelumnya memiliki hak yang didahulukan. Jenis sekuritas diluktif yang terakhir adanya utang konversi. Utang konversi merupakan surat utang yang memberikan opsi bagi pemegangnya untuk dikonversikan menjadi saham selama atau pada tanggal tertentu setelah surat utang tersebut dikeluarkan. Sekuritas ini merupakan sekuritas hibrida, yaitu sekuritas yang memiliki dua unsur, yaitu utang dan ekuitas. Jenisnya ada 3. Yang pertama, utang konversi dengan fitur konversi sebagian.
itu merupakan jenis surat utang yang dikonversikan di mana hanya sebagian dari seluruh jumlah utang dapat dikonversikan menjadi saham. Jadi, hanya jumlah tertentu dari keseluruhan utang yang dapat dikonversikan menjadi saham setelah jangka waktu tertentu dan sisanya akan dibayarkan oleh perusahaan. Yang kedua, jenisnya yaitu utang konversi dengan fitur konversi seluruhnya. Merupakan surat utang konversi yang dapat dikonversikan seluruhnya menjadi saham sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disebutkan pada saat penerbitan surat utang. Jadi, sekali dikonversi, pemegang utang akan menjadi salah satu pemegang saham perusahaan. Yang ketiga, jenisnya yaitu utang konversi dengan fitur konversi wajib seluruhnya. Jenis ketiga ini memiliki karakteristik bahwa seluruh nilai pada surat utang tersebut akan dikonversi menjadi saham ekuitas dengan waktu yang telah ditentukan. Seperti disebutkan di atas, waktu tersebut sudah disebutkan dalam dokumen penawaran utang. Setelah konversi dilakukan, pemegang sekuritas utang akan menjadi pemegang saham. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi utang konversi. Utang konversi merupakan instrumen campuran yang memiliki komponen utang dan juga komponen ekuitas. Dan di sini juga ada tahapannya yang harus dilakukan oleh entitas. Yaitu yang pertama, tentukan total nilai pasar utang konversi dengan dua komponen liabilitas dan ekuitas. Yang kedua, yaitu tentukan komponen liabilitas dengan menghitung nilai kini neto dari semua aliran kontraktual kas di masa mendatang yang didiskontokan dengan tingkat bunga pasar. Dan yang ketiga, kurangi komponen liabilitas yang dihitung di langkah kedua dari nilai pasar obligasi konversi akan diperoleh nilai ekuitas. Selanjutnya yaitu akuntansi saat penerbitan. Di sini, ketika perusahaan menerbitkan utang konversi, maka perusahaan harus memisahkan antara komponen utang dan komponen ekuitas. Selanjutnya ada akuntansi saat penyelesaian obligasi konversi. Di sini, dalam penyelesaian obligasi konversi, perusahaan dapat melakukan beberapa alternatif, yaitu yang pertama, pembelian kembali utang saat jatuh tempo. Kondisi ini terjadi apabila obligasi tidak dikonversi pada saat jatuh tempo. Apabila hal tersebut terjadi, maka perusahaan penerbit obligasi harus melunasi obligasinya atau membeli kembali obligasi tersebut. Dan untuk jurnalnya yaitu di debitnya ada utang obligasi dan di kreditnya ada kas. Selanjutnya yang kedua yaitu konversi obligasi pada saat jatuh tempo. Apabila obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo atau asumsi dikonversi seluruhnya, maka jurnalnya yaitu debitnya ada premi saham ekuitas konversi dan utang obligasi, sedangkan untuk kreditnya modal saham biasa dan premi saham biasa. Dan yang ketiga yaitu konversi obligasi pada saat sebelum jatuh tempo. Apabila obligasi dikonversi sebelum jatuh tempo, maka untuk jurnalnya yaitu di debitnya ada premi saham ekuitas konversi dan utang obligasi, sedangkan untuk kreditnya yaitu modal saham biasa dan premi saham biasa. Selanjutnya yang keempat yaitu pembelian kembali sebelum jatuh tempo. Pendekatan yang dilakukan apabila hal ini terjadi dengan menentukan nilai wajar komponen utang obligasi konversi dan mengurangkan nilai tersebut dari nilai wajar obligasi konversi untuk menghitung nilai ekuitas. Selanjutnya yaitu ada konversi dipercepat. Perusahaan yang mengeluarkan obligasi dapat mendorong untuk dilakukan konversi lebih cepat. Hal ini disebabkan karena perusahaan berkeinginan untuk
menurunkan biaya bunga, dan memperbaiki rasio utang terhadap ekuitas. Agar menarik bagi pemegang saham, perusahaan yang mengeluarkan obligasi dapat menawarkan iming-iming yang disebut sweetener, yaitu bentuk dari pemanis ini bisa berbentuk kas atau saham biasa. Perusahaan harus mengakuinya sebagai biaya atas sweetener tersebut. Di sini ada saham preferen konversi. Saham preferen konversi yaitu adanya opsi pemilik saham preferen untuk mengkonversi menjadi saham biasa. Saham preferen konversi dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas, dan bila saham preferen yang dikonversi atau dilunasi, maka tidak dicatat adanya laba atau rugi konversi atau pelunasan. Kompensasi saham. Di sini terdapat 7 poin, yaitu definisi, pengakuan kompensasi berbasis saham, transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas, transaksi dengan karyawan, transaksi dengan pihak selain karyawan, transaksi berbasis saham yang diselesaikan dengan menggunakan kas, transaksi berbasis saham yang memberikan pilihan dalam penyelesaian. Definisi. Kompensasi saham yaitu cara perusahaan menggunakan opsi saham untuk memberi penghargaan kepada karyawan maupun non-karyawan berbentuk saham, atau pengakuan kewajiban yang jumlahnya ditentukan berdasarkan pada harga saham atau instrumen ekuitas perusahaan. 2. Pengakuan kompensasi berbasis saham. Pada PSHK 53, revisi tahun 2010, dalam pembayaran berbasis saham ekuitas, mengakui barang atau jasa yang diterima atau diperoleh dan kenaikan ekuitas terkait pada saat memperoleh barang atau pada saat jasa diterima pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali jika nilai wajar itu tidak dapat diestimasi secara andal. Estimasi tersebut disesuaikan dengan perubahan kemudian atas persyaratan jasa dilakukan sampai dengan tanggal hak kompensasi tersebut. Ketiga, transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas. Entitas harus mengukur barang atau jasa yang diterima dan kenaikan ekuitas terkait secara langsung pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, kecuali nilai wajar tersebut tidak dapat diestimasi secara andal. Keempat, transaksi dengan karyawan. Entitas harus mengukur nilai wajar jasa yang diterima dengan mengacu pada nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan. Karena pada umumnya tidak mungkin mengestimasi nilai wajar jasa yang diterima secara andal. Sebagian atau seluruh imbalan berupa instrumen ekuitas yang diberikan kepada karyawan adalah untuk kompensasi jasa karyawan, baik jasa pada masa lalu maupun masa mendatang. 5. Transaksi dengan pihak selain karyawan. Apabila perusahaan menerbitkan instrumen ekuitas sebagai kompensasi atau pemerolehan barang atau jasa dari pihak non-karyawan, maka transaksi tersebut harus diperlakukan berdasarkan nilai wajar barang atau jasa yang dapat diestimasi dengan andal. 6. Transaksi berbasis saham yang diselesaikan dengan menggunakan kas. Entitas harus mengukur barang atau jasa yang diperoleh dari liabilitas yang timbul secara nilai wajar liabilitas. Contoh kompensasi yang harus diselesaikan dengan pembayaran kas adalah suatu perusahaan berkewajiban, baik pada saat diminta atau pada saat yang telah ditentukan, untuk membayar kepada karyawan sejumlah kas berdasarkan peningkatan harga pasar saham dari harga tertentu. 7. Transaksi berbasis saham yang memberikan pilihan dalam penyelesaian. Entitas harus mengakui adanya pembayaran berbasis saham, yang mana persyaratan perjanjian memberikan pilihan kepada entitas atau pihak lawan transaksi untuk menyelesaikan dengan kas atau dengan penerbitan instrumen ekuitas sebagai transaksi. Jumlah kas atau aktiva lain yang dibayarkan atau yang disebut dengan kewajiban yang timbul untuk memperoleh kembali instrumen ekuitas yang telah menjadi hak pihak lawan transaksi dibebankan ke ekuitas, dengan syarat jumlah pembayaran tersebut tidak melebihi nilai instrumen yang diperoleh kembali. Selanjutnya, saya akan membahas tentang laba per saham.
Laba per saham atau LPS atau earning per share merupakan informasi mengenai beberapa jumlah laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa per lembar. Per share ini adalah bagian dari laba perusahaan yang dialokasikan ke setiap saham yang beredar. Laba per saham atau earning per share ini merupakan indikator yang paling banyak digunakan untuk menilai profitabilitas dari suatu perusahaan. Laba per saham ini nantinya akan memberikan suatu gambaran yang sangat jelas tentang kekuatan profitabilitas antara perusahaan yang bersangkutan dengan perusahaan. Untuk perhitungan laba per saham itu sendiri, laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa atau laba bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode. Bersih residual merupakan laba bersih dikurangi dengan dividen saham utama atau preferen. Laba bersih residual merupakan nilai laba yang meliputi 1. Jumlah dividen dari saham preferen bukan kumulatif yang diumumkan bagi periode yang bersangkutan. 2. Jumlah dividen preferen kumulatif yang terakumulasi bagi periode yang bersangkutan. Dividen tersebut sudah atau belum diumumkan. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasanya yang beredar itu diperoleh dengan mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembobot waktu. Yang kedua, tentang laba saham dilusian atau LPS dilusian. Laba per saham dilusian merupakan jumlah laba pada suatu periode yang tersedia untuk setiap saham biasa yang beredar setiap periode yang bersangkutan. Dan efek lain yang berpotensi saham biasa atau instrumen keuangan atau kontrak lain yang memungkinkan pemiliknya memperoleh saham biasa yang bersifat dilutif dan beredar selama periode yang bersangkutan. Laba per saham dilusian adalah laba yang didapatkan dari hasil konversi efek dilutif menjadi saham biasa. Dalam perhitungan laba per saham dilusian, laba residual, dan jumlah rata-rata saham tertimbang, saham biasa beredar harus disesuaikan dengan memperhitungkan kembali dari semua efek yang berpotensi saham biasa yang dilutif. Contoh perhitungannya, misalkan sebuah perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar 2,5 juta rupiah di tahun 2018. Perusahaan tersebut memiliki 1 juta lembar saham rata-rata tertimbang yang beredar di tahun ini dan membayar pajak pada tingkat 40%. Perusahaan juga memiliki 1.000 saham preferen konversi yang beredar yang membayar dividen sebesar Rp50 per saham preferen setiap tahun. Setiap saham preferen dapat dikonversi dan ditukar menjadi 100 saham biasa. Yang pertama ya, untuk menghitung EPS dasarnya atau earning per share-nya itu pakai rumus yang laba bersih dikurang dividen saham preferen dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham beredar. Nah, di sini kan berarti Rp2.500.000 dikurang Rp50.000 dibagi 1 juta. Jadi EPS dasarnya itu Rp2,45. Yang kedua, untuk menghitung EPS dilusian. Untuk menghitung EPS dilusian terlebih dahulu kita harus menghitung jumlah saham yang beredar setelah konversi. Jika 1.000 saham preferen dikonversikan, maka jumlah saham yang dikeluarkan saat konversi merupakan 100 dikali 1.000 sama dengan 100.000 lembar saham. Karena saham preferen tidak dikonversikan, maka tidak ada dividen yang dibayarkan oleh perusahaan. Jadi kita dapat merumuskan EPS dilusian sebagai berikut. EPS dilusian rumusnya itu sama dengan laba bersih dikurangan dividen saham preferen ditambah dividen saham preferen konversi dibagi rata-rata tertimbang jumlah saham beredar ditambah saham biasa yang baru dikeluarkan setelah konversi. Jadi sama dengan Rp2.500.000 dikurang Rp50.000 ditambah Rp50.000 dibagi 1 juta lembar saham ditambah 100.000 lembar saham, hasilnya itu sama dengan Rp2,27. Karena EPS dilutifnya lebih kecil daripada EPS dasar, saham preferen yang dapat dikonversi setiap dilutif. Jika EPS telah dikonversi lebih besar dan dari EPS dasar, maka saham ini akan menjadi anti dilutif dan tidak akan dimasukkan ke perhitungan EPS terdilusi. Selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan. Maka perusahaan harus menyajikan LPS dasar dan LPS pelunasan pada saat laporan laba rugi untuk seluruh periode yang disajikan. Penyajian LPS dasar dan pelunasan harus tetap dilakukan meskipun jumlahnya negatif karena perusahaan menderita rugi atau rugi per saham. Perusahaan memiliki 2 jenis pengungkapan. Yang pertama, jumlah laba atau rugi yang dipakai sebagai pembilang dalam perhitungan LPS dasar dan pelunasan dan rekonsiliasinya dengan laba atau rugi untuk periode yang bersangkutan.
Kedua, jumlah rata-rata tertimbang saham beredar yang dipakai sebagai penyebut dalam perhitungan LPS dasar dan pelunasan, dan rekonsiliasinya penyebut-penyebut satu dengan yang lain. Selanjutnya ada analisis kasus dengan judul Bidik Dana 450 miliar rupiah, ASA siap rilis obligasi konversi right issue. Kami mendapatkan berita ini dari web Indo Premier. Kasusnya bermula ketika PT Adi Sarana Armada Tbk atau ASA berencana menerbitkan obligasi konversi atau convertible bond melalui mekanisme penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu alias right issue sebanyak-banyaknya 450 miliar rupiah. ASA akan menawarkan 600 juta obligasi konversi bersifat zero kupon yang bisa ditukarkan dengan saham baru setelah 7 tahun sesuai prospektus. Kita masuk ke kronologinya. Pada tanggal 7 Januari 2021, ASA melakukan pencatatan untuk penerbitan obligasi konversi. Lalu pada tanggal 8 Januari 2021, ASA melakukan pendistribusian obligasi konversi kepada para investor. Dan pada tanggal 11 sampai 15 Januari 2021, ASA melakukan perdagangan obligasi konversi. Dan pada tanggal 19 Januari 2021 adalah tanggal terakhir pembayaran untuk pemesanan tambahan obligasi konversi. Dan yang terakhir sebelum tanggal jatuh tempo atau sebelum tanggal 20 Januari tahun 2028 adalah tanggal untuk penukaran obligasi konversi menjadi saham biasa. Lalu selanjutnya kita masuk ke kronologi jurnal. Yang pertama ada pada tanggal 7 Januari 2021 sebagai tanggal pencatatan penerbitan obligasi konversi. Jurnalnya adalah Kas Tu Utang Obligasi. Untuk jurnal pencatatan penerbitan obligasi konversi ini seharusnya ada akun premi saham. Tetapi karena di dalam kasus kami, obligasi konversinya itu bersifat zero kupon atau tidak menetapkan bunga, maka di dalam jurnalnya tidak ada premi saham. Selanjutnya ada pada tanggal 8 Januari tahun 2021 sebagai tanggal untuk distribusi. Dalam tanggal ini tidak ada jurnal, karena perusahaan hanya mendistribusikan saja obligasi konversinya. Selanjutnya ada pada tanggal 11 sampai 15 Januari tahun 2021 sebagai tanggal perdagangan obligasi konversi. Pada tanggal ini jurnalnya adalah Kas Tu Utang Obligasi. Lalu pada tanggal 19 Januari tahun 2021 ada tanggal untuk pembayaran pemesanan tambahan. Di sini jurnalnya adalah Kas Tu Utang Obligasi. Dan ada tanggal yang terakhir yaitu sebelum tanggal jatuh tempo atau sebelum tanggal 20 Januari tahun 2028 yaitu tanggal untuk penukaran obligasi konversi menjadi saham biasa. Jurnalnya adalah Utang Obligasi, Premi Saham Ekuitas Konversi, Tu Modal Saham Saham Biasa, dan Premi Saham Saham Biasa. Mungkin itu tadi yang dapat kami kelompok 1 sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.